البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Atsabahullah, seperti biasanya hadis yang kemarin kita baca disetorkan terlebih dahulu. Hadis yang sangat agung berkaitan masalah dua sifat, dua perangai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama al-hilm, yang kedua adalah al-anah. Al-hilm wal anah merupakan dua sifat yang sangat mulia manakala seorang hamba memiliki dua sifat tersebut. Al-hilm, lemah lembut, lapang dada, mudah menerima kebenaran. Wal anah, sifat yang seseorang tersebut tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, berhati-hati. At-ta'anni, sebagaimana hadis yang sudah kita lewati, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam beliau mengatakan at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Berhati-hati, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala sifat tersebut. Sedangkan al-ajalah, ketergesa-gesaan, terburu-buru, datang dari syaitan. Tafadhal barakallahu fi. Naam, ahsantum barakallahu fi. Tafadhal. Qala an-nabiyyu Naam, ahsantum barakallahu fi. Tafadhal. Naam, ahsantum barakallahu fi. Antum sudah siap antum? Tafadhal, bismillah. Abdul Qais. Abdul Qais inna fika la faslataini yuhibbu Allah al-ilmu wal anatu wa rawahul Muslim. Naam, ahsan, tabarakallahu fiik. Rawahu Muslim, jangan ada wawunya ya. Rawahu Muslim. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ahsantum, a'anakumullah. Tafadhal. Ayo, na'am. Al-Imam
yuhib. yuhibbuhumullah al-hilmu wal anaf wal muslim. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Siap? Tafadhal. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala Ali bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa qala qala li Asad Abdul Qais Qala an-nabiyyu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Asad Abdul Qais inna fika laqatin yuhibbuhumullah al-hilmu wal anaf wal muslim. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Fadhal, andak ya Aba Mu'ad. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. 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 Na'am, ahsant barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsant barakallahu fiik. Tafadhal. Al-akh. Inna fika a'anakumullah. Inna fika la faslataini yuhibbuhumullahu al-hilmu wal anatu wal muslim. Na'am, ahsant barakallahu fiik. A'anakumullah. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsant barakallahu fiik. Tafadhal. Tafadhal.
Ayo na'am. Yuhibbu. Na'am ahsan. A'anakumullah. Tafadhal. Ayo, Pak. Antum siap? Tafadhal, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al inna asad Li. bi asad di Abdul Qais inna fika lafaslataini tuhibbuhumullah al-khidmu wal ana. Na'am ahsanta barakallahu fiik. A'anakumullah. Tafadhal. Ah. Ah. Ulangi. Ayo. Hah? Na'am barakallahu fiik. A'anakumullah. Enggak perlu tutupin matanya, enggak usah tutupin. Khawatirnya lihat bawahnya nanti. Allahu musta'an. Khair insyaallah. Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Ayo, nanti kondisikan. Ayo bismillah. An Abbasin inna inna fika la khas. Ayo na'am a'anakumullah. Bismillah. Tafadhal. Naam ahsantum barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Yang berikutnya. Fadhal. Sudah? Sudah ya? Sudah belum? Sudah. Kita lanjutkan barakallahu fiik. Qala al-mu'allifu asbahullah as-samahatu fil bai' wasyira. Sekarang bab yang baru yaitu seputar as-samahah, yaitu mudah memaafkan dalam masalah jual beli. Paham ya? Kalau jual beli tidak terlalu menaikkan harganya dan juga tidak sulit untuk diajak negosiasi, tawar menawar maksudnya. Paham ya? Musamahah. Naam. Atau
As-samahah, maksudnya samahah itu mudah memaafkan. Nanti sebutkan bawah itu ya. Jadi kalau jual beli tidak terlalu memahalkan harga jualannya dan juga mudah di dalam transaksinya. Karena masalah jual beli ini bukan perkara yang sepele. Patokan barometer masalah jual beli berkah atau tidak, hadisnya Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, yang sering antum dengar barakallahu fikum, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima wa in katama wa kadzdzaba aw in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Artinya apa? Orang jual beli transaksi jual beli, penjual dan pembeli itu boleh saling pilih memilih. Paham ya? Selama masih belum berpisah. Kemudian syahidnya di situ apa? Fa in sadaqa wa bayyana, kalau kedua-duanya jujur dan saling menjelaskan, burika lahum fi bai'ihima, diberkahi keduanya dalam transaksi. Penjual diberkahi, pembeli juga diberkahi, tapi jujur. Paham ya? Jujur, saling menjelaskan. Kalau barangnya asli dibilang asli. Kalau barangnya KW dibilang KW, jujur. Jangan apa? Jangan barangnya KW dibilang ori. Nah ini berbahaya. Barangnya campuran, madu campuran dibilang murni. Paham ya? Jangan sampai. Jujur. Walaupun untungnya sedikit tidak masalah, tapi keberkahan yang dicari. Tapi kalau jual beli enggak jujur, berikutnya. Ya. Kalau jual beli enggak jujur, lanjutan hadis tadi apa? Fa in kadzaba wa katama, kalau seandainya saling dusta, paham ya, dan malah saling menyembunyikan, enggak jujur, paham ya, muhiqat barakatu bai'ihima, dicabut, dihapus keberkahan keduanya. Penjualnya tidak jujur, pembelinya beli pakai uang palsu misalkan. Paham ya? Akhirnya kan ribut. Akhirnya ribut. Jadi dalam jual beli upayakan jujur. Untung, mencari untung banyak tidak masalah, tapi jujur. Paham ya? Jujur. Karena jual beli kalau enggak jujur, nanti apa? Akibatnya akan apa? Atau imbasnya akan mengena pembelinya dan penjualnya. Paham ya? Nah, pembelinya tertipu, ya enggak? Kemudian penjualnya kena dosanya karena dia menipu. Nah, jadi kalau barangnya bekas, bilang aja bekas, tapi masih bagus. Assalamualaikum. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat hadisnya, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah, siapa kunyahnya? Jabir bin Abdullah. Antum? Abu Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Beliau termasuk sahabat yang paling banyak riwayatnya atau tidak? Al-akh, termasuk enggak Jabir ini? Termasuk sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya atau tidak? Termasuk, pantunnya sebutkan. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Itu diingat-ingat terus ya. Pantunnya tak ulang-ulang. Nanti kalau belum hafal dihafalkan ya. Nah, mudah dihafal. Kumpulan para sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anas wal habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Paham ya? Para sahabat yang paling banyak periwayatan asar atau hadisnya, pertama Abu Hurairah, yali Ibnu Umar, berikutnya Abdullah bin Umar, wa Anas bin Malik, wal Habr Abdullah bin Abbas, kal Khudri Abu Sa'id al-Khudri, wa Jabir bin Abdullah Abu Abdullah, wa zaujatun Nabi Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anhum ajma'in. Paham ya? Naam. Itu sudah kita lewati berkali-kali. Setiap kali ketemu tak tanyakan biar semakin melekat. Faedah memang seperti itu. Faedah itu kullama takarrarat takarrarat.
Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Semakin dia diulang-ulang, dia semakin melekat. Paham ya? Karena faedah kalau enggak diulang-ulang kadang orang terlupakan. Diulang-ulang aja kadang masih lupa. Nah, itulah manusia. Nah, barakallahu fikum, dinamakan insan sumya insanan likasrat nisyan ya. Dinamakan insan karena banyak lupanya manusia. Paham ya? Faedah-faedah seperti itu dikondisikan. Apalagi sudah berbentuk pantun, tinggal menghafal pantunnya dapat semuanya. Nama para sahabat tadi itu. Naam. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Beliau termasuk salah satu sahabat yang saat itu menikah tapi milih janda. Jabir bin Abdullah, Abu Abdullah. Tapi ada tujuannya enggak, Bang? Kenapa milih janda? Padahal waktu itu ketika menikah, Rasulullah tanya kepada Jabir bin Abdullah, "Kamu sudah menikah belum?" "Sudah," katanya. "Sama janda atau sama gadis?" Kemudian Jabir bin Abdullah menjawab, "Sama janda." Rasulullah mengarahkan, "Kenapa kamu tidak milih gadis? Dia bisa main-main sama kamu, kamu pun bisa main-main sama dia." Kata Rasulullah SAW. Ternyata Jabir bin Abdullah ketika menikahi janda ada maksud tujuan tertentu yang sangat mulia. Apa tujuannya, Bang? Pakai bahasa Indonesia aja, Bang, santai aja, Bang. Ayo, na'am, kesimpulannya karena waktu itu Jabir bin Abdullah ketika bapaknya meninggal, nah barakallahu fiikum, meninggalkan anak-anak perempuan sehingga Jabir bin Abdullah masih memiliki saudari-saudari yang butuh orang yang merawatnya, sehingga memilih janda biar bisa apa? Membantu mengurusi nah barakallahu fiikum saudari-saudarinya tersebut. Naam. Jadi enggak masalah kalau ada tujuan baik menikahi janda, tidak masalah, cuman hukum asalnya kalau menikah milih gadis. Paham ya? Itu kesimpulannya. Kita lanjutkan lagi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Rahimallahu rajulan samha idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada." Masyaallah. 3 poin ini ya. Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang dia itu samha, pemaaf, mudah. Orangnya itu mudah, sahal, mudah. Paham ya? Dalam jual beli juga mudah, dalam nah barakallahu fikum menuntut haknya juga mudah. Paham ya? Menjual mudah. Ketika membeli mudah juga. Ketika menuntut haknya mudah. Orangnya mudahan. Paham ya? Nah, orangnya apa? Nah barakallahu fikum, mudah memaafkan, pemurah orangnya. Nah, dermawan. Berapa harganya, Pak? Harganya ini 50.000, Mas. Enggak masalah, bayar 60, Pak. Paham ya? Contoh ya, kalau dia mau bayar 60 enggak masalah. Enggak ada larangan. Dia dalam jual beli mudah dia. Kemudian pembeli senang. Nah, barakallahu fikum, ketika apa? Ketika penjualnya juga mudah. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Harganya berapa, Pak? 50. Misal pembelinya nawar 30, boleh enggak, Pak? Enggak masalah, ambil aja, enggak usah bayar. Paham ya? Saking mudahnya itu. Paham ya? Ya mungkin dia mau sedekah niatnya. Nah, dalam artian di sini apa barakallahu fiik, tidak mempersulit. Tidak mempersulit. Kenapa? Karena ketika orang itu mudah, dermawan, sahal, paham ya? Kemudian juga nah barakallahu fikum, tidak sulit dalam jual beli, orang senang. Pembeli juga senang kalau penjualnya mudah. Paham ya? Kemudian penjual juga senang kalau pembelinya mudah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian ketika menuntut hak, paham ya? Contohnya dia ada orang hutang ke dia. Nah, barakallahu fikum 5 juta. 3 tahun yang lalu. 5 juta. Kemudian perjanjiannya itu dibalikkan setelah 3 tahun. Paham ya? Dalam artian tepat pada waktunya. Ternyata sampai tempo pembayaran belum bayar. Akhirnya menuntut haknya. Ya akhi, hutang yang kemarin itu mana ya akhi, belum dibayar. Kata orang yang berhutang tadi mengatakan, "Afan ya akhi, ana belum punya uang. Sekarang kondisinya lagi sulit, nyari pekerjaan, ekonomi susah, lockdown, Covid-19 misalkan." Akhirnya orang yang menuntut hutang ini, yang minta haknya ini, dia mengatakan, "Ya udah, sahal insyaallah, nanti kalau mudahkan aja. A'anakumullah."
Paham ya? Didoakan gitu. Jadi dia mudah. Tidak langsung pokoknya sekarang juga dibayar, kalau enggak rumahmu tak bakar misalkan. Wah, itu resiko. Paham ya? Jadi orang yang mudah, Masya Allah, ini bagus sekali. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Misalkan ada orang yang butuh sesuatu pada antum dan antum memungkinkan untuk barakallahu fikum bantunya, bantu. Sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat saudaranya, maka lakukan. Nah, barakallahu fiik, maka lakukan. Kita lihat sini, rahimallahu rajulan samha idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. 3 perkara. Allah Ta'ala merahmati orang yang dia itu sahal, mudah, dermawan. Apabila menjual dan apabila membeli dan apabila menuntut haknya. Riwayat Bukhari. Kita lihat penjelasannya. Al-Imam Al-Bukhari, siapa nama dan kunyahnya antum? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Digelari dengan apa? Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Hafalannya berapa, Akh Muhammad Ridha? 100 hadis atau 1000 hadis? Gunungnya hafalan, enggak sembarang, gunungnya hafalan. Ingat enggak? Yang disebutkan dalam terjemahnya, dalam biografi beliau, sampai orang-orang mengakui, barakallahu fikum, sampai orang-orang mengakui tentang apa? Tentang hafalan tersebut. Barakallahu fikum, berapa hafalannya? Berapa hafalannya Ahmad? 100.000 hadis yang sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Ahfadzu mi'ata alfi hadisin sahih wa mi'atai alfi hadisin ghair sahih. Aku menghafal 100.000 hadis yang sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Nah, Masya Allah, Al-Imam Al-Bukhari. Kisahnya sudah kita lewati berkali-kali ya. Mengenai Al-Imam Al-Bukhari. Beliau ini, barakallahu fikum, dari mana? Dari Arab Saudi atau dari Yaman? Irsyad. Imam Bukhari dari Arab Saudi atau dari Yaman? Dari daerah Bukhara. Orang Arab bukan? Taufiq. Orang Arab bukan? Bukan orang Arab, tapi ini jadi seorang imam, menjadi muhaddis, al-alim, imam jarh wa ta'dil. Paham ya? Al-Imam Al-Bukhari dari Bukhara, daerah sekitar Rusia sana. Jadi tidak mengharuskan seorang syekh, seorang muhaddis harus orang Arab, itu enggak harus. Orang ajam pun bisa. Kalau dia serius, fokus, kemudian benar-benar menguasai ilmu hadis dan mengamalkannya, bisa jadi muhaddis. Imam Bukhari contohnya. Kita lihat penjelasannya. Qala asy-syarihu asbahullah, perhatikan bawah itu, samha as-sahla. Samha maknanya sahla, itu orang yang mudah. Paham ya? Mudah, dermawan, orangnya itu enakan gitu loh. Dia ada bisnisnya enakan, mudah orangnya. Paham ya? Tidak sulit, tidak mempersulit. Wasam al-jawad ini. Orangnya mudah, dermawan. Iqtada ay talaba qada'i haqqih bisuhunatin wa adami ilhaf. Masyaallah. Maksudnya apa? Orang tersebut mendapatkan jaminan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bagaimana? Iqtada, yaitu orang yang menuntut untuk segera, menuntut untuk ditunaikan haknya dengan cara yang suhulah, mudah. Dibalikkan, dibayar alhamdulillah. Kalaupun belum mampu dan belum bisa, barakallahu fikum, dia masih apa? Masih menunda dan juga memberikan waktu. Dan inilah yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Qur'an Karim, wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah. Paham ya? Kalau seandainya orang yang punya hutang itu memiliki kesusahan, kesulitan untuk membayar, tundalah sampai waktu yang dimudahkan. Paham ya? Barakallahu fikum. Kemudian apa ayat berikutnya, lanjutannya? Kalau ternyata mau dimaafkan lagi bagaimana? Wa anta saddaqu khairul lakum. Paham ya? Tapi kalau ternyata kalian mau sedekahkan, enggak usah bayar, dimaafkan, lebih baik lagi. Jadi ada 2 solusi.
Kalau ada orang minjam uang ke antum, barakallahu fiik, perhatikan baik-baik, kalau ada orang minjam uang ke antum, kemudian orangnya belum mampu untuk mengembalikan, ada dua solusi. Paham ya? Yang pertama, antum tunda sampai waktu dia dimudahkan membayar. Yang kedua, lebih bagus lagi, antum maafkan. Sahal ya akhi, cuma 5 juta aja, santai aja, nggak usah dibalikkan. Orang kaya juragan cilok, paham ya? Di Indonesia punya berapa cabang? 500 cabang, masya Allah. Contoh itu, maksudnya apa? Maksudnya kalau misalkan ada orang hutang kemudian kesulitan bayar, ya ima antum tunda sampai Allah Ta'ala mudahkan dia membayar, atau antum maafkan. Tapi ingat, jangan seperti bank yang haram-haram itu, paham ya? Ditunda tapi masih dinaikkan lagi, ditambahkan lagi hutangnya, paham belum? Nah, menunda di sini nggak ada tambahan wala syai'. Kalau bank-bank yang ada itu walaupun namanya bank syariah, bank syariat itu ya alasannya, nah barakallahu fik, namanya seperti itu, modal dusta. Allahul musta'an, hindari. Kenapa demikian barakallahu fik? Minjam 5 juta, mengembalikan 5.500.000 kalau pas temponya. Ketika pas temponya kok ternyata belum dibayar, kata dia, ya udah Pak, tak tunda sampai tahun depan, tapi menjadi 6 juta. 5.500.000 menjadi 6 juta. Paham ya? Itu sebenarnya enggak bantu, mencekik, hati-hati. Nah, barakallahu, walaupun namanya bank syariah, hati-hati. Nah, kondisikan. Kita lihat sini barakallahu fikum, bisuhulatin wa adam ilhaf. Paham ya? Meminta untuk ditunaikan haknya dengan apa? Dengan mudah dan tidak merengek. Paham ya? Ilhaf itu maksudnya minta-minta terus. Mana sekarang? Paham ya? Seperti itu. Kecuali orangnya terkenal apa? Suka mengulur-ngulur. Paham ya? Nah, karena mengulur-ngulur hutang enggak segera dibayar itu namanya kedzaliman. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, matlul ghaniyyi zulmun. Paham ya? Nah, apa maksudnya? Orang yang mampu membayar hutang, dia menunda-nunda, mengulur-ngulur, itu adalah kedzaliman. Wah, si fulan kelihatannya enggak butuh itu. Bayarin nanti aja lah. Bukan urusannya butuh enggak butuh, antum dituntut bayar hutang gitu loh. Paham ya? Enggak usah lihat si fulan kelihatannya masih kaya dia. Si fulan kelihatannya enggak butuh uang, nanti aja bayar hutangnya. Itu bukan urusan si fulan, urusan antum itu, hutang bayar. Paham ya? Kenapa? Ingat-ingat. Jihad fisabilillah, perang di medan peperangan, paham ya? Terbunuh mati syahid. Seharusnya kan tenang sudah kehidupannya. Ternyata ada penghalang. Paham ya? Penghalang dia. Untuk apa? Untuk masuk surga, ada penghalangnya. Paham ya? Di antara penghalang penghambatnya apa? Dain, hutang. Jadi hutang itu enggak sembarangan. Jadi karena sarankan untuk anak pribadi dan segenap ikhwah seluruhnya, kalau tidak mengharuskan atau tidak darurat hutang, jangan hutang. Berat apanya bersama? Bayarnya, mengembalikannya berat. Hutangnya mudah. Catat, kurang dari 5 menit cair udah. Ya enggak? Tapi mengembalikannya berat. Nah, yang jelas amanah di situ, syahidnya adalah amanah dalam hutang itu memang dikondisikan apa? Benar-benar amanah. Orang meninggal dunia, meninggalkan harta sekian M, banyak sekali harta yang dia tinggalkan. Paham ya? Pertama kali ketika meninggal enggak langsung dibagi harta warisannya. Dicek dulu punya hutang enggak, bayangkan. Kembali ke hutang lagi. Punya hutang enggak? Ya itu. Hutang dilunasi semuanya baru berikutnya lagi. Punya wasiat enggak? Punya wasiat enggak? Setelah punya wasiat atau tidak, cek lagi. Hartanya digunakan untuk penyelenggaraan jenazah. Setelah itu baru dibagikan harta warisan tersebut. Nah, ikhwani fid din azza jazakumullah, kita lihat sini. Wa fi riwayatin hakaha Ibnu Tin rahimahullah, wa idza qada ay a'tal ladzi alaihi bisuhulatin maghrimutil. Masyaallah. Nah, barakallahu fi, kalau dia menunaikan kewajiban dia yang bayar hutang, bukan yang nuntut hutang ya. Dia yang bayar hutang. Kalau dia bayar hutang, itu dia bayar dengan suhulah, dengan mudah. Dia bayar dengan mudah. Nah, barakallahu fikum, tidak menunda-nunda, tidak mengulur-ngulur, tidak memperpanjang waktunya. Ingat-ingat ya, karena tanggungan hutang itu berat. Nah, ini makna iqtadha. Iqtadha
Pertama, dia menuntut apa haknya dengan mudah. Paham ya? Tidak merengek-rengek. Nah, kemudian yang kedua, kalau dia mengembalikan hutang, dia pun segera. Orangnya mudah segera. 4.000 dibayar 4.000. Paham ya? Hutang 5.000 sama dia bayar 5.000. Segera dia membayar hutang tersebut. Bi ghairi mutil, tanpa menunda-nunda, tanpa mengulur-ulur. Intaha Fathul Bari. Fil hadithi, dalam hadis ini terdapat faedah apa itu? Al-hasu 'alal musamahah fil muamalah. Dorongan dan anjuran. Al-hasu dorongan dan anjuran. Apa artinya al-hasan ini? Ininya mana ininya? Dikasih kitab untuk disimak ya. Nanti kalau enggak disimak, berikutnya enggak dikasih kitab lagi. Ayo, nah, tangannya di atas, tanbih seperti itu, nah, penanya. Biar nanti cepat bisa. Di dalam hadis ini, barakallahu fiik, al-hasu 'alal musamahah fil muamalah. Ada dorongan dan anjuran serta motivasi untuk musamahah. Musamahah itu saling memaafkan. Penjual, pembeli saling memaafkan. Dalam masalah muamalah atau yang semisalnya, bisnis saling memaafkan. Wa tarku al-musyahahah. Nah, dan juga apa? Meninggalkan perdebatan, perselisihan, pertikaian. Wa tadyiq fit talab, dan juga meninggalkan apa? Mempersempit orang lain di dalam meminta haknya. Wa takhalluq bimakarim akhlak, dan juga ada anjuran untuk apa? Berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kenapa demikian barakallahu fiik? Termasuk bentuk kesempurnaan diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi wassalam adalah apa? Adalah barakallahu fiikum untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi wassalam, "Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak." Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, barakallahu fiik. Termasuk akhlak yang mulia ini tadi. Naam, al-musamahah. Naam, as-samahah fil bai' wasyira, dalam jual beli. Nah, mudah orangnya, sahal, saling memaafkan. Naam, tidak apa? Tidak mempersulit. Naam, karena Allah Taala akan menolong hambanya selama hamba menolong saudaranya. Sebagaimana hadis yang sudah antum hafal, hadisnya Abi Hurairah riwayat Muslim dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah apa? Wallahu fi 'aunil 'abdi, ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama apa? Selama hamba itu menolong saudaranya. Nah, menolong di sini tidak harus dengan harta, tidak harus dengan apa? Makanan. Kadang-kala menolong dengan apa? Dengan sifat dia yang suhulah, yang mudah tadi itu ya, dermawan, memaafkan, itu juga termasuk menolong. Nah, mempermudah saudaranya dalam bayar hutang misalkan, termasuk menolong. Ini yang kita ambil barakallahu fiik. Hadisnya Jabir bin Abdullah, Abu Abdullah, sahabat yang mulia, termasuk daripada al-muqsirin fi riwayat al-hadis. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah, walhamdulillahirabbil alamin.